Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ardi Berkah Komputer. Kali ini kita kedatangan PC buat servisan ya. Jadi saya bakalan servis PC yang ada di kamera ini, yang di sana. Nah, di sini nih. Nah, ini nih ya. Ini dia PC-nya ya. Jadi PC-nya itu speknya masih jadul ya, masih Core 2 Duo, kemudian RAM 2 GB, terus power supply juga masih bawaan casing, dia masih hard disk juga. Jadi nanti saya akan upgrade beberapa part, tapi sebelum saya upgrade tentunya saya akan tes dulu apakah PC tersebut berfungsi dengan normal apa tidaknya. Langsung aja kita ke sana ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Kita akan pasang PC dan nyalakan terlebih dahulu PC-nya. Apakah dia berfungsi dengan normal? Karena sebelum kita ganti part-partnya tentunya kita cek terlebih dahulu part-part sebelumnya apakah ada masalah atau tidak. Oke, ini dia sudah nyala. Masih berisik banget sih. Ternyata masih berfungsi normal dan masih nampil masuk ke Windows juga. Jadi ya masih menyala dengan normal. Kemudian kita akan lihat dulu speknya di sini ya, spesifikasinya. Kita masuk ke komputer, properties. Nah, di sini ya. Oke, kita deketin ya. Nah, ini dia speknya. Jadi dia masih menggunakan Pentium Dual Core L5700 soket 775 ya harusnya ini. Kemudian RAM-nya masih 2 GB 1 keping. Dan motherboardnya itu merek 3 Gem Dream SJS. Jadi OEM-nya Intel gitu kalau tidak salah ya. Masih menggunakan Windows 7 Home Premium. Nah, untuk power supply-nya juga masih bawaan casing advance itu. Hard disk-nya, kita cek hard disk-nya. Harusnya sih 320 GB ya. Oh iya betul, harddisknya itu 320 GB. Harddisknya 320 GB yang di P-nya 97,5 dan di D-nya 200. Jadi 320 GB ya harddisknya. Oke, jadi untuk part-partnya apa saja sih yang bakalan kita upgrade dan kebutuhannya buat apa? Kita matikan terlebih dahulu. Jadi part-part yang bakal di-upgrade-nya itu yang pertama tentu kita akan mengubah sistemnya menggunakan SSD. Dan Windows-nya juga akan kita naikkan ke Windows 10. Makanya untuk Windows 10 tersebut minimum RAM-nya harus 4 GB, tapi kita akan coba upgrade sampai 8 GB. Kalau misalnya tidak support, kemungkinan motherboard dan prosesor juga bakalan di-up. Kemudian kita juga bakalan tambah VGA card karena kebutuhannya itu untuk di karaoke. Jadi kalau karaoke itu kadang memerlukan dua display, jadi satu port VGA dan satu port HDMI. Sementara kalau misalnya port yang bawaan Mobo ini kadang hanya ada VGA dan juga eh, DVI. Tapi kalau DVI sebenarnya ada konverter buat HDMI, cuman tidak recommended aja karena nanti settingnya akan lebih susah kalau ngandelin dari yang Mobo doang. Kita bakalan cabut aja ini. Iya. Oke, kita cepat-cepatin terlebih dahulu.
Kita copot kipasnya, kemudian kita copot dulu harddisknya. Emang baru. Jadi harddisk yang ini tetap bakalan kita pasang lagi, tapi nanti cuma buat secondary. Sama kita juga bakalan tambah harddisk 1 terabyte itu untuk penyimpanan lagu-lagu karaoke-nya. Untuk PSU juga kemungkinan bakal kita ganti karena kan port SATA-nya ini cuma ada 2, sementara kita bakalan butuh 3, untuk satu untuk SSD dan 2 untuk harddisknya. Nah, kita copot power supply-nya juga. Kita sudah copot power supply. Lalu kita bakalan ganti power supply-nya tersebut menggunakan power supply dari light on yang build up. Nah, untuk di sini port SATA-nya itu kebetulan banyak ya. Jadi ada 4 di sini. Jadi cukup untuk pasang 2 harddisk dan juga 1 SSD. Kita langsung pasang aja power supply-nya. Jadi untuk PSU build up ini kualitasnya jauh lebih baik daripada PSU yang bawaan casing standar ya. Karena kalau yang bawaan casing standar itu selain kabel-kabel konektor yang lebih sedikit, dia juga memberikan arus listrik yang agak kurang stabil lebih tepatnya. Apalagi kan kita bakalan pasang VGA card nanti. Takutnya nanti malah tidak bisa memberikan daya listrik yang stabil ke VGA dan nanti malah VGA-nya yang rusak, itu kan lebih bahaya lagi. Oke, kita pasang dulu kabel-kabelnya. Jadi sebelum saya pasang yang lain-lainnya, kita bakal tes terlebih dahulu apakah PSU-nya ini berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, kita tes yang lain dulu. Jadi di sini nyala, tombol powernya ini udah lumayan susah juga ya. PSU-nya berfungsi dengan baik.
Baru setelah itu kita bakalan tes pasang RAM yang baru ya. Yang kita akan pasang 8 GB berarti 4 kali 2 kita akan coba dulu itu. Kalau misalnya tidak bisa, kemudian kita akan upgrade mau pasang prosesornya juga. Jadi di sini saya menggunakan RAM Vigen Rescue 2 kali 4 GB. Jadi yang bawaan 2 GB juga bakalan kita cabut ya. Kita akan cabut dulu yang bawaannya, kemudian kita pasang lagi. Oke, baru kita coba tes lagi apakah dia nampil atau enggak. Soalnya ini kan RAM-nya supportnya itu cuma yang PC 10.600 kan. Jadi yang 1333 MHz harusnya. Takutnya dia nggak support. Nah, tapi support ya di sini. Dan kita cek BIOS dulu, ke detail atau enggak dulu. Kita cek BIOS dulu. Kita lihat apakah ke detail. Apakah bisa ke BIOS ya? Kok mau masuk BIOS ya? Nah, baru masuk BIOS. Kita cek BIOSnya. Nah, ini RAM-nya. Jadi RAM-nya udah kita pasang. Di sini RAM-nya total memorinya udah menjadi 8192 MB atau 8 GB. Karena RAM-nya support, nanti kita tinggal pasang SSD, kemudian install Windows 10 dan kita pasang dual hard disk juga. Oke, kali ini saya bakalan melanjutkan barang apa saja yang akan kita pasang di PC kita yang ini nih, yang baru di upgrade RAM-nya jadi 8 GB. Terus kita juga udah ganti PSU-nya jadi PSU Light On yang soket SATA-nya itu udah ada 4 ya, jadi cukup. Langsung aja kita bakalan, yang pertama itu sudah saya bilang tadi ya, SSD. Di sini saya pakai punyanya Colorful 128 GB udah cukup ya, cuma buat sistem Windows sama aplikasi-aplikasinya nanti. Ini SSD-nya ya. Colorful 128 GB. Kemudian harddisknya yang 1 tera. Di sini udah ada lagu-lagu buat karaoke-nya. Di sini saya pakai merek Hitachi. Ya udah saya isi lagu-lagunya. Untuk yang SSD tadi itu baru, jadi belum saya install Windows. Kemudian VGA card. Di sini VGA card-nya. Nggak usah yang gede-gede karena kita bukan buat main game ya, cuma buat dual display nanti. Yang kita butuhin itu display si VGA ini yang biasa yang warna biru, kemudian sama yang HDMI-nya ini. Jadi nanti bisa dua layar. Yang HDMI itu biasanya buat yang ke TV. Ini VGA-nya dari Axley ya. Kemudian kita juga butuh kabel SATA. Akan kita nambah satu SSD sama nambah satu hard disk, jadi kita butuh dua kabel SATA. Oke, langsung aja kita pasang ke sana ya.
Kita langsung pasang mesinnya. Jadi yang pertama tuh kita akan pasang kita akan pasang harddisknya terlebih dahulu berarti ya. So kita copot dulu SSD-nya. Harddisknya kita pasang belakangan aja berarti ya. Nah, kita keluarin. Anjing SSD-nya kita langsung pasang ke sini berarti ya. Jadi kita akan pasang SSD-nya di bagian sini aja ya. Karena ini kan masih casing jadul, sebenarnya nggak ada slot buat ini buat SSD. Jadi kita mau nggak mau ya SSD-nya dipasang di slotnya harddisk. Yang notabene sih harusnya nggak pas. Tapi karena SSD ini paling ini ya paling kuat gitu kena guncangan, jadi aman sih harusnya. Walaupun kena guncangan oleh SSD itu nggak kayak harddisk yang tiba-tiba suka rusak sendiri gitu. Mana ya lubangnya ya? Nah, kita cari dulu biar pas posisinya tuh. Makanya gini ya. Oke. Ini SSD-nya udah kita pasang. Kebetulan sini udah ada kabel SATA-nya juga ya buka saya. SSD udah kita pasang. Terus harddisk yang 1 tera kita taruh di bawah aja berarti. Kita taruh di bagian paling bawah. Atau di atas aja. Kita harus buka dulu bagian. Di sini ada yang diikat pakai tali, harus dibuka dulu. Jadi biar lebih sakit tangan. Kita buka dulu. Jadi kan kalau gini lebih enak gitu kayaknya. Nanti kita rapiin belakangan aja ya. Nah, kita bisa taruh ini satu.
yang kita taruh di atasnya ini satu. Bagian sini satu harddisknya. Oke, satu lagi nya yang 320 juga ini masih kita gunakan buat tambahan storage. Jadi kita pasang di bagian paling atas. Baru ngalamin. Oke. Terus kita pasang yang kedua. Kita pasang yang SSD. Terus kita pasang kabel satunya lagi buat harddisk. Dulu. Pasang di bagian kedua. Terus kita pasang lagi yang ketiga. Belum saya baut untuk harddisknya. Kita bakalan pasang dulu di VGA cardnya. Ini belum saya buat semua, kita bakalan tes dulu aja lebih dahulu. Kalau misalnya nanti tes sudah normal, baru kita baut dan nanti kita bakalan install Windows-nya. Ini nanti pakai card sekarang saya ke bawah. Oke, tersambung. Coba yang lain dulu. Ini kipas VGA-nya udah berputar. Udah nampil juga. Masih masuk ke harddisk yang lama ya. Nanti kita akan install Windows 10-nya di SSD, kemudian kita format harddisk yang lamanya itu. Jadi harddisk yang lama itu buat penyimpanan storage-nya juga. Masih masuk Windows yang lama. Sini yang harddisk 1 tera udah kebaca juga. Untuk yang SSD itu karena baru jadi belum di reset ya.
dan di format. Oke, kita matiin terlebih dahulu. Nanti kita bakal install Windows dan kita bakal lanjutin kalau udah selesai install Windows dan aplikasi-aplikasinya baru kita akan tes. Oke. Oke, jadi saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Ini udah hari besoknya dari yang kemarin berarti ya. Nah, jadi kita udah beres installnya, udah selesai juga. Di sini udah masuk Windows. Sini SSD-nya udah kepasang, hard disk juga 2 udah kepasang, VGA card udah kepasang. Nah, kita bakalan tes buat karaoke-nya itu. Jadi sebelum itu kita bakalan cek dulu spesifikasinya. Untuk spesifikasinya itu sini untuk mobile dan prosesor udah saya ganti, jadi masih dual core L5700. Kemudian untuk RAM kita naikkan ke 8 GB. Terus untuk VGA card-nya untuk SSD-nya di sini udah terdetek di local disk C, terus hard disk yang 1 tera sama hard disk yang 320 GB juga udah ada. Tapi hard disk yang 320 GB belum kita hapus karena di sini ada data-data. Takutnya masih dibutuhin, jadi lebih baik kita nggak format dulu. Untuk speknya masih sama, prosesor 5700, motherboardnya ECS Gen41, RAM-nya 8 GB, DDR3 2x4, kemudian VGA-nya AMD ATI Radeon AD45505 512 MB 64 bit. Nah, jadi untuk tes ini saya cuma simpel ya karena ini cuma buat karaoke, jadi kita buka aplikasinya. Nah, nanti kan ada modenya tuh, ada yang single layar dan 2 layar. Jadi kalau yang 2 layar itu, kalau yang satu lagi port HDMI ini dicolok ya, diisi. Jadi ini kan hanya untuk testing aja single layar. Di sini sudah muncul lagu-lagunya. Dan untuk lagu ini saya putar. Lagunya. Oke, kita kena copyright. Jadi ya, cukup segitu aja ya. Oke, video testingnya cukup sampai di sini. Akhirnya kita udah selesai upgrade PC-nya. Dan tinggal kita anterin ke customer kita. Sampai jumpa di next video ya, teman-teman. See you. Bye.